Bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu tercinta yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia ya Bu ya hari ini ya? Iya. Alhamdulillah masih kita diberi kesempatan oleh Allah dan diberi izin untuk hadir dan berkumpul di majelis dan masjid kita tercinta ini. Monggo sareng-sareng ya Bu ya. Dikit-dikit ya Bu ya. Iya. Kita salawat ya, salawat bil barokah. Monggo Ibu masih ada kan? Ya. Diniatkan menyerap sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik-baik. Kita satukan hati kita dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hati guru-guru kita dan juga para kekasih-kekasih Allah. Karena melalui beliau, khususnya di sini melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau yang udah tahu duluan jalannya, yang udah tahu gimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita sebagai muridnya bisa mengikuti jejak langkah beliau ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisya Nabi Muhammad biiznillah waridullah. Yang semangat Bu, bil barokah salawatan itu enak Bu. Yang satu lagi Bu, monggo. Ya, karena hari ini kita tawasulnya lumayan lengkap ya Bu ya. Ya, untuk memperingati hari kemarin hari apa Bu? Hari Pahlawan ya. 10 November orang-orang yang mengenal Tuhannya adalah orang-orang yang cinta kepada bangsa dan negaranya. Untuk itu nanti kita sama-sama bertawasul. Kita doakan negara ini supaya jadi negara yang apa Bu? Ya amin, yang baik-baik pokoknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi. Yuk. Hasbi Rabbi. Jallallah. Ma fi qalbi. Ghairullah
Coba sekarang ibu sendiri, udah bisa ya Bu ya? 1, 2. Alhamdulillah. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Allah yang maha agung. Ma fi qalbi ghairullah. Tiada di dalam hatiku kecuali hanya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad dan salawat serta salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Monggo kita kirimkan Fatihah dulu untuk seluruh guru-guru kita yang telah membuat syair yang begitu indah ini ya Bu ya. Insya Allah semua yang dibaca di sini bermanfaat, pahala dan keberkahannya juga mengalir untuk beliau-beliau yang sudah menulis ini semua. Ini pasti pakai hati nulisnya ya Bu ya. Iya, ini cahayanya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk selanjutnya insya Allah kita sama-sama bertawasul ya Bu ya. Ibu-ibu bisa dengerin aja di sini, nanti saya cepetin supaya keburu ya Bu ya waktunya. Tapi sekali lagi hadirkan hati semua, zahir batin. Kalau yang nggak bawa air nggak apa-apa, nanti bisa minggu-minggu berikutnya ya Bu ya. Ya ini saya niatin juga sekalian nanti buat ziarah insya Allah, supaya yang di sana juga senang ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah adada khalqi, subhanallah adada nafsi, subhanallah adada arsy, walhamdulillah misal dzalik wa la ilaha illallah misal dzalik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min hadzabil kubri wa min hadzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khususan ila hadirati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati malaikatul muqarrabun yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, khususan Jibril, Mikail, Israfil, Israil dan seluruh malaikat yang menjaga seluruh zahir batin, khususan ibu-ibu seluruh yang ada di Masjid Al-Hidayah tercinta ini.
seluruh para anbiya dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Sulaiman, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Nabi Khidir alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ilyas alaihissalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seluruh para imam, khususan Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi, dan Imam akhir zaman nanti. Seluruh para kekasih-kekasih Allah, khususan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati seluruh para wali songo yang tersebar di seluruh Nusantara, khususan Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Seluruh para sahabat-sahabat Nabi, khususan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seluruh leluhur-leluhur suci Nusantara ya Bu ya, Indonesia tercinta ini, dari Sabang sampai Merauke, dan seluruh para pahlawan bangsa kita yang kita peringati ya Bu ya, Hari Pahlawan kemarin 10 November, seluruh pejuang Nusantara. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau-beliau semua untuk menjadikan Indonesia ini negara yang damai ya Bu ya, dan bersatu ya. Meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Kita tetap satu Nusantara, satu bangsa. Kemudian seluruh para wali-wali sufi, khususan Imam Ghazali, Syekh Hasan Al-Basri, Robiatul Al-Adawiyah, beserta seluruh para wali-wali Allah dimanapun berada, seluruh para alim ulama, para habaib, para salihin, seluruh guru-guru kami tercinta, khususan Ustadz Oman Suryaman bin Aningrat, Ustadz Ali Prayogi, Ustadz Yani Masuri bin Hairi Mansur, Ustadz Somad, Syekh Mursyiduna Sa'adi Al-Batawi Al-Malik Al-Hasani, dan seluruh para guru-guru kami yang ada dalam naungan Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan seluruh para guru-guru kami dimanapun berada yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk leluhur-leluhur kita Ibu, orang tua kita yang telah mendahului kita, monggo disebutkan namanya, khususan summa ila arwahi seluruh keluarga besar, sahabat kerabat dahulu kami, seluruh leluhur-leluhur suci desa ini, dan yang desa ini, seluruh para arwah-arwahi yang ada di pekuburan Saragan, Sikepek, Perembun, Merentul, Mirit, dan sekitarnya. Mereka semua adalah pelajaran bagi kami yang masih hidup. Semoga diterangkan kuburnya, dimudahkan hisabnya kelak, dan kami semua di sini dapat menyusul insya Allah biiznillah husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mereka yang didoakan Bu sama kita semua di sini itu bisa lihat Bu. Mereka semua yang kita doakan itu bisa tahu bahwa anak cucu keturunannya sedang mengikuti pengajian pada hari ini dan masih ingat kita semua yang ada di sana. Kadang kalau lagi berdoa kayak gini itu datang Bu, diperlihatkan bagaimana keadaannya, bagaimana mereka. Berterima kasih bahwa terima kasih sudah mengingat kami gitu. Terima kasih sudah mengingatkan kepada anak cucu keturunan kami bahwa kami di sana juga menunggu-nunggu doa dari kalian semua di sini. Kemudian hadiah semua orang tua kita di sana Bu. Alhamdulillah, insya Allah itu ridho. Kemudian apa ya? Jadi kalau misalnya anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya itu Bu, insya Allah berkah hidupnya ya Bu ya. Kita semua di sini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan leluhur-leluhur kita, pendahulu kita, kemudian orang tua kita juga termasuk salah satu bukti atau tanda anak itu menjadi anak yang soleha ya Bu ya. Ya, tanda bakti anak terhadap kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya yang masih ada, mungkin kita kan bisa memberi dengan materi. Tapi kalau orang tuanya yang udah gak ada, salah satu bakti kita ya dengan mendoakan. Senantiasa mendoakan, monggo didoakan, kemudian monggo ditilikin Bu kuburannya. Monggo kalau Ibu di sini punya rezeki lebih, dihadiahkan atas nama beliau-beliau semua di sana. Kalau Ibu masih bisa puasa, silahkan digantikan puasanya orang tuanya. Kalau Ibu masih punya rezeki lebih untuk bayar fidyah, hutang, atau segala macam yang mungkin dulu orang tua kita pernah melakukan, monggo dilakukan. Karena kalau bukan kita keturunannya, siapa lagi ya Bu ya? Iya. Saya di sini anggap aja cuma menyampaikan pesan yang mungkin memang harus disampaikan. Kemudian di sini kita lanjutkan ya Bu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadirati ila jasadi Sumaila nafsi, sebutkan Ibu diri pribadi. Dan seluruh makhluk ciptaan Allah, baik itu kita sebagai manusia, kemudian malaikat, hewan, tumbuhan, jin atau makhluk apapun itu yang ada di seluruh alam, dari mulai alam malak, malakut, jabarut, jabariyah, wahdat, wahidiyatillah. Kami semua di sini, kita semua di sini niat mendoakan lillahi ta'ala karena Allah ta'ala sebagai wujud cinta kasih Tuhan kepada seluruh makhluknya. Ya Bu ya? Ya. Dengan kita mendoakan orang lain, kita mendoakan siapapun, kita mendoakan seluruh makhluk ciptaan Tuhan, maka rasa benci, iri, dengki, kemudian kotoran semua di hati itu terkikis ya Bu ya. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya Allah Tuhan kita semua maha berkuasa atas segala sesuatu dan hanya kepadanya lah kita semua dikembalikan. Karena kita di sini berdoa untuk seluruh makhluk, izinkan saya Bu ya, selain Fatihah, biar senang semuanya kita kirimkan surah Yasin. Tapi Ibu nggak apa-apa dengerin aja, biar saya yang baca. Karena lumayan cepet ya Bu ya. Monggo diniatkan untuk hadiah kepada
orang tua kita. Mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal siratal mustaqim ladzil ladzi rahim tunzirukum minzirkum ghafir laqad qawla al-karim qawmun yu'minun inna ja'alna fi anaki ma'al fa'ila ladzani qawmun wa ja'alna bainihim bisadam fasadam fasadam qawmun bisarma sawana alim dzirkum ma la yu'minun inna takbir man rabbil qasyara wa nabil ghaibi fa bisyabbi beratu wajal karim inna nahil mata wa tuba qad wasara wa kullu shay'in safi bin qadarab lahu matan asbul qari jahal mursalin idza arsalna ilaihi musayyid fakadzabuhu ma fadadna faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma zarahum bisa bila taktubun qalu rabbuna ya'lamu ilaikum lamrsana wa ma ilal balagul mu'min qawlina tatayra bikum la lam tatahu lan rajman qawla bisarukum min adzabin alim qalu tahiru kama kum zikirtum balagtum qawm musrifun wa ja'a min aqsal madinati rajulun aqul ya kabitabu bisalin itabi man salakum min rahmatin wa bala bidal ladzi watani wa ilayhi turja'un bihi aliyata yadun rahman bidratum ya safu bi jawali kusan ini dal fi dalal mubin ini amtu rabbikum tasma'un kalal jannah qalila takum ya min baghfir li rabbi wa jalla min mukramin wa ma dzalakum min badim jimna samihum kunum tin kana sudah tahu itu baita hum qawmin desa tanah lain bermati rasulillah kan biasa jadi biar kau melakukan kunina belajar wa yakul medan alladina muqaddarun wa yatulahum adul maitu tahina wa rajulun min abah wa min wa jalla fi jadi filana wa ajmu fi jadi min Allah lakum samari wa ma mil sudi fa fala yashkur subhanalladzi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tubitu adwanu min usima ma la ya'lamun wa yatulahum laylun asahum minhu nahara fa idha muzlimun wa shamsu tajri mustaqir la dzalika taqdirul aziz alim wal qamar qadna wa nadila ta'ala qalul karim la shamsu yabagilaha tudrikal qamar wa la laylu sabiqun nahar wa kum falak yasbahu wa yatulahum man hamala dhritu bil mashun khalaqna lahu min ma yarqab wa yashanu fala zara wa la mulim qadna rahmatan min wa ta'ala ilahi wa dhikra tengah bibir muhal bangun lalu berhamd bumatani bina terbi makan hamdin dan wadikil alam Allah fala dzika farul ladina amanu wa tamu Allah wa yashallahu wa ta'ala Allahu fi dhalal mubin wa yaquluna ma tahadal wa kuntum sadiqin ma yanzilu sayta wa tantahu wa yahsibu wa laysa min tafsita wa la ilaha yarjun wa fi mudhir fa min al-jazati ila rabbihim yaslun qalu ya waylana man batar markadina hada bawadar wa nufsidul mursalin in kana sayta wa datum fa jamila dan budaran fa wala tulamna usay waktu tawli lamukum ta'un nas fa bajani ila masya gurin fakir mazajum ala rabbihim matakallam fa yakatu wa ma yadaun salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim wa amtadul yamai wal mujrimun ala mahadilaykum ya bani adam ata taqudu syaitan wa lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratal mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira wa falam takunu takhiran hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun isawfa liyawma kuntum takfurun Alim menaktim ala fahim wa kalimat ini mata syadul jul bima qad yasibun wa lana syawla tamasala ini fasabuk surat wa nabi sirrun wa lana syawla maskum ala makan sallallahu dia wala yarjun wa man amiru naqisin fil qafala yakilun wa lam nashira wa min baghirin wa ila dhikru qur'an mubin dhirba kana hayya wa kul qul lil kafirin awalam yarana khalaqna lahu bima mil azidina wa ma laha malikun wa dalilna lahu wa rabbukum wa yakun wa lam yabarin wa sharib afala yashkurun واتخذوا من دون الله آلهة لا لهم ينصرون ليس نصرهم ولهم جند مقدار فلا يهدوا وقالوا فينا نعلم ويشرون وينون ولم يروا سنة وأنا خلقنا من فضل فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونشأ خلقه قال ما هي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها ولم أره بكل خلق عليم الذي جعلكم من شجر النار فإذا أنتم توقدون على الذي خلق السماوات والأرض قدير عليه رقم ثم له والخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Saya gemeteran Bu kalau kirim ini semua. Yang tadi sudah diucapkan bahwa mudah-mudahan kita semua di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat nanti dengan perjalanan kemudian intinya ya Bu ya, ilmu amal ikhlas nanti yang Ibu jalankan, mudah-mudahan Allah membukakan dan memberitahu gitu puasanya yang menambah keimanan kita serta membuktikan bahwa oh iya ya seperti itu gitu. Nanti jadinya adanya oh gitu. Di sini mungkin karena awal jadi cukup diyakini ya Bu ya. Kemudian dijalankan sesuai kesanggupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya di sini
orang-orang yang kenal dengan Tuhannya, tadi sudah dikatakan ya Bu ya, adalah orang-orang yang sangat mencintai bangsa dan negaranya, ya Bu ya. Indonesia kita tercinta ini memiliki semboyan apa tadi Bu? Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, suku yang berbeda gitu ya Bu ya. Tetapi kita tetap satu Indonesia. Layaknya kalaupun kita punya misalnya agama kita berbeda, tetapi tujuan kita tuh sama. Tujuan kita kepada apa Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semua kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan ke muka bumi, apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya tidakkah kami menurunkan engkau wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan sebagai pembawa rahmat. Kalau pembawa rahmat artinya apa Bu? Kasih sayang ya Bu ya, cinta kasih. Berarti Rasulullah itu lebih mengutamakan kedamaian, cinta kasih. Islam itu damai kok gitu. Kalau ada yang misalnya kayak maaf ya Bu, teroris atau segala macam, itu kan yang mengotori Islam, itu cuma oknum ya Bu ya, bukan Islam itu sendiri. Islam itu damai, Islam itu membawa kebahagiaan. Maka di sini mari sama-sama kita mengutamakan cinta kasih dan kedamaian kepada siapapun itu. Kalau untuk hubungan antara hamba dan Tuhannya itu sangat personal sekali ya Bu ya. Ya, tapi di sini kita mengedepankan cinta kasih kepada sesama makhluk, baik itu manusia gitu ya Bu ya. Ya, di sini ibu-ibu juga kan punya hewan peliharaan ya Bu ya. Ternak, sapi dan sebagainya, monggo dirawat yang bagus, yang baik, insya Allah mereka juga kalau senang kan manak terus ya Bu ya. Iya. Kalau stres kan itu ya Bu ya. Enggak ya Bu ya. Kemudian punya tumbuhan, punya apa ya dirawat sebaik mungkin sesuai dengan kesanggupan kita semua. Kemudian berulang kali disampaikan, kalau yang namanya misalnya ilmu kita review terus ya Bu ya. Kalau misalnya kita ngajarin anak TK gitu ya Bu ya, anak SD atau anak SMP, pelajarannya aja nggak cuma sekali ya Bu ya, harus diulang-ulang gitu. Sama halnya dengan kita ketika mempelajari ini semua, nggak bisa cuma sekali dua kali. Kadang ada yang orang dengerin sekali ngerti berapa persen, 30%. Ada yang dengerin misalnya dua kali udah ngerti semua gitu. Alhamdulillah gitu ya Bu ya. Kenapa diulang-ulang? Supaya kita benar-benar paham gitu. Kita benar-benar tahu bahwa oh begini ya gitu. Jadi nanti ibu tuh bisa menyambungkan dan tahu makna di balik itu semua. Karena untuk cinta kasih ini sendiri ya Bu ya, seringkali hadisnya dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba fi akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa Bu? Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi itu sudah disampaikan di lain-lain waktu. Jadi di sini sekaligus mereview. Kemudian ketika Tuhan menciptakan perbedaan di antara kita, yang kita fokuskan adalah apa Bu? Jalal dan jamalnya Allah, kuasa dan keindahannya Allah. Jadi kalau ada kok dia begini, kok itu begitu, kan beda ya Bu ya. Yang kita pandang adalah oh iya, Allah tuh mau nunjukin kuasanya. Allah bisa ciptain orang dengan karakter seperti ini. Allah bisa ciptain agama A, B, C, D gitu ya. Allah bisa ciptain suku ini, suku ini, suku ini. Allah bisa nih ciptain negara ini, negara itu, negara itu. Jadi yang kita pandang adalah kuasanya atau kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Dimana di situ ketika kita mengetahui bahwa semua itu asalnya dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Jadi kita kalau memandang yang namanya perbedaan itu nggak aneh lagi ya Bu ya. Iya, di situ mengapa kita harus meluaskan hati. Rasul bilang bahwa jadikan hati kita seluas samudra, seluas lautan. Kalau laut dimasukin apa aja, tetap aja jadi laut ya Bu ya. Iya, laut dimasukin garam setrek, tetap aja jadi laut ya Bu ya. Laut mau dikasih apa Bu? Dituang kecap sedrem gitu ya, tetap aja jadi laut. Laut mau diapain lagi Bu?
dikasih apa lah pokoknya segala macam dimasukin ke laut gitu ya, itu semua tetap aja kelihatannya laut gitu. Jadi kan hati kita seperti itu. Jadi kalau hatinya udah luas Bu, pandangannya lebih luas, kita mau dicaci maki orang, kita mau dijelekin orang, kita mau diapa-apain sama orang, itu nggak bisa. Karena apa? Hati kita udah laut gitu. Kamu masuk ke dalam ya kamu yang tenggelam, harusnya begitu ya Bu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Itu kita belajar juga dari filosofi dan alam semesta. Toh dulu para nabi dan rasul itu kan dulu kan belum ada Al-Qur'an ya Bu ya. Ya, kita juga harus membenarkan kitab-kitab terdahulu. Mereka belajarnya dari apa? Kejadian kehidupan alam semesta raya ini gitu. Kemudian ketika kita mengenal bahwa diri kita adalah makhluk yang istimewa, kita makin mengenal diri, makin mengenal Tuhan, semakin kita paham apa peran kita di dunia ini dan alasan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kemudian jangan jadikan perbedaan pendapat dan perbedaan dalam hal apapun sebagai awal dari perpecahan dan saling menyakiti. Nauzubillahi min dzalik. Kita sudah dan alhamdulillah nih sekarang mau bahas yang senang-senang dulu Bu. Coba kita, kan dari tadi udah sedih ya Bu ya. Iya, senyumnya mana Bu? Ya. Kita sudah dan alhamdulillah ya bismillah insyaallah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari lebih dalam tentang ilmu batin ya Bu ya. Kemudian kita sudah belajar bahwa salah satu ciri dan karakter penduduk surga apa Ibu? Apa? Ini bahas surga nih biar Ibu senang lah gitu. Ya. Salah satu ciri dan karakter penduduk surga apa Ibu? Apa? Di surga itu kehidupannya gimana gitulah. Gimana yo di sana? Damai, ya kan Bu? Iya. Nah, adanya damai, adanya happy, adanya indah-indah, adanya baik-baik, adanya bagus-bagus. Selain itu berarti nggak ada ya Bu ya? Karena nafsunya yang ada minimal nafsu mutmainnah, nafsu ketenangan. Nah, gimana cara dapetin ketenangan itu sendiri gitu ya? Jadi minimal kalau kita mau jadi penduduk surga, kita mau nih nanti setelah kehidupan ini kita berada di surga, ya kita harus mencontoh dan menerapkan serta menanamkan dalam diri kita karakter-karakter penghuni surga. Seperti yang tadi itu rahmat lil alamin. Rahmat berarti kasih sayang. Berarti diri kita, kemudian kehidupan kita harus penuh dengan yang namanya kasih sayang kayak gitu. Seperti ibu-ibu misalnya di sini kalau ngelihat teman-temannya gitu. Biasanya yang dikangenin itu yang sering ngasih ya Bu ya? Iya, biasanya yang dikangenin. Pokoknya bawaannya kalau ada dia happy aja gitu. Bawaannya kalau ada dia betah aja gitu. Itu salah satu ciri. Wah, nanti jangan-jangan kamu di sana jadi penduduk surga loh gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kuncinya ada di situ. Kenapa? Ketika seseorang meninggal, kan keluar semua dari badannya ya Bu ya. Ada yang namanya nafsu, kemudian kebaikannya, pokoknya keburukannya, dan kemudian kenapa di surga itu dia nggak ada lagi nafsu gitu ya? Karena kan sudah terpisah. Yang tersisa tinggal yang mutmainnah, minimal itu. Kita sudah belajar tingkatannya ya Bu ya. Mutmainnah, radiyah, kemudian mardiyah, lalu kamilah. Nah, dari sini yang pertama jadi damai. Jadi kalau ibu-ibu semua di sini pengen jadi penduduk surga, kita harus damai ya Bu ya. Iya, mengutamakan cinta kasih, kedamaian. Jadi kalau ada ribut, perbedaan pendapat ini itu, yakini bahwa semuanya itu terjadi atas izin Allah. Kita kembalikan lagi segala sesuatunya kepada Allah dan kita mengutamakan jalan damai gitu ya Bu ya. Bukan berarti kalau kita ngalah terus itu kitanya nggak itu. Kadang kalau misalnya ngalah terus ya sesekali lah nggak apa-apa gitu kalau mau klarifikasi gitu ya Bu ya. Ya, damai itu bukan berarti kita bersedia di apa namanya diinjek-injek terus, nggak juga ya Bu ya. Ya, kita harus mengetahui porsinya masing-masing. Contohnya gini ya Bu, kalau di surga itu insya Allah nanti adanya itu cuma pujian satu dan lainnya. Misalnya ibu A dan ibu B ya.
itu ngumpul, ceritanya Bu, semuanya adanya positif, semuanya adanya kebaikan aja. Misalnya, kamu tahu nggak apa? Aku ketemu sama ibu A misalnya gitu. Dia kehidupannya enak loh gitu. Dia dikasih balasan dari Allah itu luar biasa. Misalnya diberi istana, misalnya gitu ya, didampingi sama bidadari, terus kemudian ada di surga. Kan tingkatan surga banyak ya Bu ya, ada surga Firdaus, surga Darussalam, Ma'wa, kemudian banyak ya. Itu ada 7 sampai 8 gitu. Kemudian di situ, jadi kalau biasanya kita ngumpul kan banyak kan kalau di dunia ngomongin orang ya Bu ya. Iya. Kalau di sana itu ngumpul ngomonginnya kebaikannya. Kebaikannya Tuhan ngasih dia ini, ngasih dia itu, terus balasannya itu, dan nggak ada rasa iri hati Bu, nggak ada rasa iri dengki. Misalnya kalau di sini, dia baru beli TV misalnya gitu ya Bu ya. Padahal gini. Nah, kalau di sana nggak kayak gitu. Di sana kebalikannya kalau di surga dari semua itu. Wah, subhanallah ya. Wah, maha suci Allah ya. Allah baik banget kasih dia ini, kasih dia itu. Karena apa? Udah nggak ada nafsu yang buruk ya Bu ya. Ya, adanya nafsu yang baik. Pokoknya ketemu pujian, memuji Allah, memuji saudara-saudari kita yang diberi nikmat oleh Allah karena apa-apa yang dilakukannya di dunia. Jadi dunia ini sebenarnya Bu, insya Allah adalah pencerminan dari kehidupan kita nantinya di sana. Jadi bagaimana ibu-ibu semua di sini nih di sana itu apa-apa yang terjadi di sini ya. Misalnya gini contoh, ibu kalau di surga itu lebih kayak misalnya kita sering mendengar cerita bahwa banyak taman-taman ya Bu ya. Apalagi Bu, banyak bunga-bunga gitu ya, ada bukit-bukit gitu, terus ada istana-istana megah gitu. Itu tergantung pada ibu-ibu di sini biasanya nih ya, sukanya apa, misalnya gitu. Ibu-ibu suka yang indah-indah, misalnya suka bunga gitu ya Bu ya, suka tanaman, suka apa. Zlep, nanti di sana sesuai dengan pencerminan apa-apa yang ibu lakukan di sini, tentunya berdasarkan amal kebaikannya juga. Tapi dari hati terdalam, misalnya ibu pengen ini, pengen itu, di sana diwujudkan gitu loh. Jadi yang sekarang ibu-ibu di sini suka ngelihat bunga-bunga, suka ngelihat kembang-kembang, suka ngelihat kayaknya rumah mewah gitu ya, istana megah. Di sana apa-apa yang ada di pikirannya ibu itu tercipta gitu. Iya, itu ada gitu. Itu tergantung bagaimana pencerminan kita di dunia gitu. Misalnya di sini ibu saya suka jalan-jalan ke puncak gitu. Kan seneng banget ya Bu ya, puncak, terus rumah-rumahnya gede-gede, tinggi-tinggi, banyak pohon-pohon, banyak bunga-bunga. Nah, ketika di sana karena ibu kan suka itu ya puncak ya gitu. Ini enggak semuanya, tapi salah satu yang insya Allah saya diberitahu ya seperti itu gitu. Jadi apa yang kita suka itu adalah pencerminan gitu. Itu apa yang kita mau gitu di sana. Tentunya nggak kayak puncak yang di sini Bu. Lebih apa Bu? Lebih indah, ya lebih baik, luar biasa, lebih. Kalau di sini mau metik buah, mau ngambil buah, kita ngupas dulu ya Bu ya. Kalau di sana ada yang udah semuanya dikupas Bu. Satu pohon ada semua buahnya. Ada pisang, ada apa namanya? Iya, mangga. Terus ada apa lagi Bu? Ada jeruk, ada apa segala macam. Ibu tinggal ambil. Dan pohonnya itu pendek-pendek, nggak yang tinggi-tinggi. Jadi langsung kan enak ya Bu ya. Kalau di sini kan mau ngupas dulu, apa dulu. Udah gitu di sana kan nggak buang air, ya kan? Jadi ibu mau makan sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya itu ada. Ibu mau pakai baju apa? Celing tinggal. Iya, nggak kayak kita di sini ribet gitu ya Bu ya. Kalau di sana udah tinggal menikmati lah gitu. Makanya kehidupan yang sesungguhnya sebenarnya adalah di akhirat. Di sini kita cuma numpang ya Bu ya. Di sini kita nyari bekal. Di sini kita nyari jalan. Gimana caranya kita kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Ya sekali lagi setiap manusia terdiri dari makomatnya masing-masing ya Bu ya. Iya. Tapi semua tergantung kepada niatnya. Jadi di sini kenapa kita sering belajar bahwa perbaiki niat. Satu, orang yang niatnya mencari dunia, yang didapat hanya dunia, kasihnya nanti akhiratnya gitu. Yang kedua, orang yang mencari akhirat, dunia dan akhiratnya dapat. Tapi orang yang tujuannya Allah, orang yang tujuannya Tuhan, udah nggak mikirin dunia atau akhirat lagi. Kalau kita deket sama yang punya rumah, terus abis itu dicintai, kita dikasih semuanya.
Makanya kenapa di sini saya bisa cerita, Bu? Kenapa di sini saya bisa menggambarkan kurang lebih dikit ya, Bu ya? Pokoknya dikit lah, dikasih tahu kurang lebih begitu. Ya karena wallahu a'lamu bishawab, semuanya tentunya atas izin Allah. Karena di sini disampaikan supaya ibu-ibu di sini senang ya, bahwa oh di sana itu begitu ya kurang lebih. Oh di sana itu kita tuh adanya kumpul lagi. Kenapa ada taman-taman surga? Karena kan kita di sini sering bikin pengajian ya, Bu ya. Ada pengajian ini, pengajian itu, pengajian anu ini itu. Itu nanti taman-tamannya sesuai dengan hati nurani kita masing-masing gitu loh. Kemudian pintu surga itu banyak lewat mana aja. Ada lewat puasa, lewat sedekah, lewat ini. Makanya kalau sering disampaikan bahwa lakukanlah amalan-amalan apapun, yang penting satu kuncinya niatnya wajib lillahi ta'ala karena Allah, kemudian ditambah dengan sholawat dan sesuai dengan hati nurani ibu. Karena saya gak bisa maksa, ibu harus tahajud ya, setiap hari gini gitu kan, gak semua orang bisa bangun malam ya, Bu ya. Iya, tapi ya diusahakan. Jadi monggo diambil yang sesuai sama sejatinya ibu gitu ya. Misalnya ibu sukanya apa, Bu? Sukanya sedekah, monggo sedekahnya. Nanti bisa masuk lewat pintu sedekah gitu ya. Tapi kalau jadi istri yang taat, istri yang soleha, itu bisa masuk lewat mana aja, Bu, gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi ibu-ibu di sini selain soleha, ibu-ibu di sini juga ibu-ibu strong ya, Bu ya. Iya, ibu-ibu yang segala macam bisa gitu ya. Saya kalau misalnya main ke tempat ibu gitu, apa aja ibu bisa dilakuin gitu. Kerjaan rumah iya, Masya Allah gitu, jualan iya, dagang iya, ini iya, itu iya. Ini ibu-ibu Saragan yang gak bisa apa ya gitu. Bikin kue iya, segala macam iya ya, Bu ya. Waduh, subhanallah. Jangan-jangan jadi tukang juga bisa ya, Bu ya. Bisa, Bu, bener-benerin genteng gitu bisa, Bu. Macul juga, Bu. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Aduh, the best banget itu. The best banget. Ya, jadi ya kuncinya di situ ya, Bu ya. Dan satu lagi, di sini sarannya adalah ibu-ibu semua di sini, kalau nanti kita mau kembali kepada Allah tanpa mampir dulu di neraka, ibu-ibu kira-kira kalau mau kembali, mau mampir dulu ke neraka apa mau langsung, Bu? Langsung dong, Ibu ya. Emang kita tahu rasanya nyemplung ke situ. Waduh, di dunia aja panasnya kayak apa ya, Bu ya? Bisa anggun, bisa gosong, apalagi di sana. Mau tahu nggak, Bu, caranya apa? Mau tahu nggak, Bu, gimana ya? Kasih tahu dong gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Biiznillah insyaallah. Jadi, Bu, kalau kita kan niatin ya, Bu ya. Mudah-mudahan kita kembali ke sana. Ya kan pernah nih saya tanya misalnya, lah yang penting aku mah nggak masuk neraka gitu kan ya, Bu ya. Yang penting aku mah nggak apa-apa deh misalnya dapat surga yang bawah gitu, ada dapat yang apa, yang penting aku nggak disiksa gitu kan, gitu ya, Bu ya, rata-rata ya, Bu ya. Ya tapi sekarang di sini niatnya diganti, Bu. Niatnya adalah gini. Kita sudah belajar yang namanya zikrullah ya, Bu ya. Ya, ibu-ibu di sini setiap hari udah punya amalan masing-masing ya, Bu ya. Niatnya lillah. Misalnya baca apa, Bu? Misal sehabis maghrib sampai isya itu fokusin waktunya untuk baca Quran terus. Itu termasuk zikrullah juga ya, Bu ya. Kemudian baca apa lagi, Bu? Astagfirullah, boleh. Terus apa lagi, Bu? Pokoknya semua apapun yang itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa, kenapa harus istiqomah? Setiap hari jangan berhenti gitu. Setiap hari minimal waktu-waktu tertentu, atau kalaupun dalam keadaan apapun ya, Bu ya. Ibu lagi nonton TV, biarpun matanya ke TV tapi hati kita tuh nyebut terus gitu loh. Astagfirullah gitu. Atau kalau lagi masak kek, macul kek, apa segala macam gitu ya, Bu ya. Lagi masak tapi hatinya subhanallah, makanannya udah mah enak, Bu, nanti terus hidupnya juga enak loh. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah dengan setiap hari itu senantiasa zikrullah, mengingat Allah ya, Bu ya, dalam keadaan apapun. Kenapa? Ketika kita berzikir, kita itu dengan baik tahu maupun tidak tahu, sengaja maupun tidak sengaja, menghapus dosa-dosa kita yang dulu gitu, Bu. Menghapus dosa-dosa kita yang udah gitu. Kita kan gak pernah tahu
ya dosa apa yang menyebabkan Allah itu murka. Nauzubillah ini zalik itu. Jangan sampai. Makanya kenapa setiap hari harus istiqomah di situ. Ketika kita sudah menjalankan, misalnya terus ya Bu ya, sampai akhir hayat kita udah zikir terus, alhamdulillah kan dikit dosa kita kan terkikis gitu ya Bu ya. Nanti kalau Ibu udah banyak zikirnya, insya Allah dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala kuasa-kuasa yang tadi saya ceritain ini gitu Bu. Nanti Ibu bisa lihat sendiri. Jadi Ibu bisa bilang, Mbak Linda nggak bohong ya, emang adanya kayak gitu loh. Jadi ketika itu sudah namanya itu nanti ada wirid, kemudian warid, kemudian itu kalau Ibu udah dawamin ya. Tapi ini saya serahkan kepada Ibu semua di sini apa-apa yang Ibu sukai gitu. Jadi kalau menurut guru-guru kami kan ada caranya Bu, ada yang puasa 40 hari. Kira-kira di sini Ibu kalau saya suruh puasa 40 hari mau nggak? Nggak mau kan Bu? Ya. Ibu udah lemes duluan ya Bu ya? Udah lemes duluan, Linda gimana sih gitu, masa saya suruh 40 hari, aduh gitu, nanti kerjaan nggak kepegang. Ya enggak. Jadi kembali lagi kepada pribadinya masing-masing. Ini udah dikasih tahu nih Bu cara-caranya, kunci-kuncinya. Monggo zikrullahnya jangan ditinggalin, karena kalau udah bersih nanti misalnya jangan lupa doa terpenting ya Bu ya di dunia ini, kita minta husnul khotimah. Karena kalau udah husnul khotimah kesananya enak gitu. Nanti kalau kesananya enak, ibu-ibu boleh datang ke saya laporan Ibu ya. Halo. Gitu. Wallahualam bisa jadi loh Bu kayak gitu. Memang ada kayak gitu kan enak Bu gitu. Nah kemudian kan saya senang lihatnya. Jadi nanti kalau pas tawasul tuh dilihatinnya yang senang-senang, yang happy kan gitu Bu. Jadi kan kita nggak sedih terus. Tapi ya nggak apa-apa ya Bu ya. Ini intermezzo aja. Tapi kurang lebih memang seperti itu gitu. Jadi apa-apa yang disampaikan ya saya nggak bisa ngarang ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah ibu-ibu di sini bisa diperlihatkan kuasanya Allah. Pertama biasanya melalui mimpi. Kalau udah sering banget terus itu didawamin terus, nanti bisa naik lagi melalui isyarat tertentu atau tahu-tahu diperlihatkan gitu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kuncinya di situ, jadi dipegang baik-baik. Semua apa-apa yang Ibu suka jangan lupa niatnya lillahi ta'ala karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah nggak ada yang jamin ya Bu ya. Iya, semuanya wajib lillahi ta'ala karena Allah. Jadi nanti kalau misalnya seseorang atau misalnya mayit itu sudah bersih ya Bu ya, kira-kira dia udah bersih nih, dia bakalan dicemplungin nggak? Kira-kira kan udah bersih, kan tiap hari bersih sendiri gitu ya Bu ya. Kalau udah bersih, dicuci lagi nggak? Ibu punya sepatu nih, bersih, cuci nggak? Enggak lah, bersih kan bersih Bu, kan setiap hari dicuci di dunia, ya kan? Terus di akhirat dicuci lagi nggak? Ayo. Kok Ibu galau sih Bu? Saya kok kalau punya sepatu bersih dicuci lagi, ya ngabisin waktu Bu, ngapain gitu? Ya kan Bu, masa udah bersih dicuci lagi kan aneh gitu. Itu orang kerajinan amat ya gitu kan Ibu ya? Itu orang kerajinan amat udah bersih. Nah iya. Jadi ibaratnya ketika Ibu di sini diniatkan zikrullah, baca apapun itu ya Bu ya, terserah Ibu, pokoknya intinya niatnya juga membersihkan diri dari segala dosa-dosa. Makanya kalau kita berdoa sambil zikir, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami baik yang terdahulu, kini maupun nanti. Nah itu sebenarnya juga kunci Bu, supaya nanti mudah-mudahan kita diingetin terus kalau punya salah, kalau punya dosa. Saat kita diambil udah minta husnul khotimah, kita udah bersih, ya malaikat bingung lah, masa mau ditunggu dulu? Ya enggak lah, orang udah bersih gitu. Kalau udah bersih berarti udah langsung ditempatkan ke tempat yang selayaknya, ke tempat yang sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Kayak gitu Bu. Iya. Gimana Bu? Nyambung ya Bu ya? Nyambung kan? Nyambung. Memang adanya begitu gitu. Jadinya di sini kenapa kita belajar dari kehidupan sehari-hari, kemudian apa yang terhampar di muka bumi ini, kurang lebih di sini adalah cerminan di sana gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung gitu. Dan kenapa sih harus zikrullah? Kadang kita kan saya sering banget ngomong bahwa ketika kita banyak bicara, kita itu banyak melakukan dosa ya Bu ya. Karena kita nggak tahu nih omongan apa yang sekiranya itu nyakitin hati orang gitu ya Bu ya. Menurut kita sih biasa aja, tapi menurut orang itu sampai dipendam gitu ya Bu ya. Ngeselin nih orang gini segala macam, aku nggak ini. Iya kalau dia maafin, kalau enggak ayo Bu. Gimana Bu? Kalau enggak gimana? Makanya kalau iya
Pokoknya minta maafnya ke Tuhan aja. Kalaupun ada sangkutan ya harus ke orangnya ya Bu ya. Iya. Disitulah kenapa dijelaskan juga bahwa jiwa yang tenang atau mutmainah. Tenang di sini definisinya apa ya Ibu? Kalau tenang di dunia gimana definisinya? Coba ditanya Ibu dulu. Ibu di sini merasa tenang ketika ya, jawab Bu. Contoh, Ibu merasa tenang ketika apa? ketika senang. Senangnya Ibu tuh ketika apa? Gak ada masalah, satu. Terus ketika apa Bu? Berarti ketika ibadah gitu ya Bu. Terus ketika apa? Tenangnya Ibu ketika apa? Ketika tidak punya hutang. Ya Bu ya? Iya, ini kunci lagi Bu. Ketika tidak punya sangkutan. Kenapa di sini disebut ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, minimal itu tenang baru bisa masuk surga. Ciri-ciri dari orang tenang, satu, tidak punya hutang atau terbebas dari lilitan-lilitan itu segala macam. Jadi kalau kita mau jadi penduduk surga, sebelum wafat kita juga berdoa supaya tidak punya sangkutan apapun. Nanti mikir terus di sana Bu, aduh anak cucu aturan saya bayarin apa enggak gitu. Aduh aturan saya udah melangkah ke sana ditarik-tarik, hutangmu gitu ya Bu ya. Makanya kita pentingnya berdoa bahwa husnul khatimah, terus terbebas dari kemelekatan apapun. Pokoknya intinya tenang. Oh, berarti kalau tenang itu tenang menurut saya, menurut ibu-ibu kan beda ya Bu ya. Tapi itu satu kan itu semuanya ngerasain tenang ya Bu ya. Kalau nggak punya sangkutan ya Bu ya. Tenang pada saat kita ibadah, berarti kita di sini harus rajin beribadah. Tenang pada saat berzikir, berarti kita harus berzikir. Tenang pada saat anak-anak kita tuh sekolahnya di tempat terbaik gitu ya Bu ya. Terus apalagi bisa baca Quran, berarti anak kita disekolahkan ke tempat-tempat yang memperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud ya Bu ya, nyambung ya Bu ya. Enak kan Bu ngaji begini Bu? Iya, nggak susah ya Bu ya. Iya, karena Allah itu udah menciptakan ibu-ibu semua di sini sempurna Bu, makhluk yang paling sempurna. Ada sifat malaikat, ada sifat sebaliknya, ada juga semua unsur tuh ada di manusia. Jadi kita itu memang dipersiapkan, diturunkan ke dunia ini untuk mengenal Allah. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau misalnya kita ngaji batin ini kan banyak orang yang bilang, ngapain sih ngaji kayak gitu, dalam banget, ntar gila lu gitu ya. Nauzubillahi min zalim. Saya gila gak Bu? Enggak kan? Iya. Saya umurnya juga masih kecil, saya sehat loh Bu. Saya tanya ibu-ibu sini, saya ngajarin anak ibu les, bener kan Bu? Iya. Salah nggak Bu? Saya ngajarinnya, nggak aneh kan? Iya. Berarti kalau itu bukan suatu alasan, karena apa lagi? Karena ini udah mau, akhir zaman gitu ya Bu ya. Ini udah zamannya luar biasa gitu. Aduh, ini udah kita tuh udah ini semua ilmu-ilmu nih yang Allah simpan nih Bu, disebarluaskan gitu. Ini disampaikan secara enak ya Bu ya, nggak serius-serius gimana gitu, tapi nyampe gitu, tapi nyambung. Semuanya dari Al-Quran kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita ditanyakan, kamu udah diingetin belum gitu loh. Kamu udah tahu kan kalau mau kesini harusnya begini gitu ya Bu ya? Iya. Nah itu tadi mudah-mudahan dimengerti. Di sini saya bacain dulu ayatnya ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Jadi kita harus ridho. Kita udah tenang, udah nggak punya apa-apa gitu ya Bu ya. Ya udah tenang. Terus kita ridho. Ridhonya itu apa? Kita nerima semua nanti apa yang Allah kasih di sana. Nah, kan tadi udah dicontohin ya Bu ya. Ibu ini dapat ini, ibu itu dapat ini, nggak ada iri dengki. Karena apa? Karena udah memang sesuai sama apa yang kita lakukan dan udah nggak ada yang namanya nafsu negatif gitu. Kemudian dan masuklah
tunggu diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu di sini kalau bahasa surga kayak seneng banget, Bu. Udah penasaran ya Bu ya? Iya, penasaran tapi bila suruh duluan nggak mau. Enggak ya Bu, bercanda ya Bu ya. Semua udah ada waktunya masing-masing. Yang penting di sini kita belajar bagaimana mempersiapkan diri supaya tahu dan gak kaget dan bisa jadi versi terbaik diri ya. Jam berapa ini Bu? Masih besar ya Bu ya? Masih besar. Oh, 10 menit lagi ya Bu ya. Aduh ini masih banyak, gimana dong Bu? Jadi saya baca aja deh. Kalau kita mau jadi penduduk surga, mari kita utamakan cinta kasih dan kedamaian. Kenapa? Orang-orang yang ada di surga itu orang-orang yang penuh cinta kasih dan kedamaian. Di surga udah nggak ada lagi protes ya Bu ya. Di surga udah nggak ada lagi demo, ayo turunkan ini gitu. Nggak ada ya Bu ya. Iya, itu cerminan kita di sini gitu. Kemudian Allah pun senantiasa mendahului rahmatnya dibandingkan dengan murkanya. Lalu siapa kita yang gemar menghakimi saudaranya? Makanya hati-hati. Pokoknya kalau kita menilai seseorang, udahlah mendingan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi ke diri kita karena belum tentu orang tersebut lebih buruk gitu dari kita. Bisa jadi kita yang belum paham atau kita yang lebih buruk. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian lebih baik menilai ke dalam diri terlebih dahulu, sebab insya Allah untuk memahami kehidupan di luar dunia ini. Jadi gini Bu, untuk kita paham nih, kan ibu-ibu udah hidup di dunia udah lumayan lama ya Bu ya, puluhan tahun ya Bu ya. Kalau kita mau memahami kehidupan di luar dunia, kehidupan akhirat, seperti apa-apa yang tadi saya sampaikan, ya kita udah harus keluar dari itu semua gitu. Seperti yang tadi, kalau mau dunia cuma dapat dunia, tergantung niat ya Bu ya. Kalau mau akhirat dapat dunia juga akhirat. Tapi kalau maunya Allah semuanya dikasih ya Bu ya. Iya, jadi nggak heran kalau misalnya dilihatin yang kayak gitu. Kemudian kita harus sudah memahami inti dunia dengan segala tipu daya dan kefanaannya. Di dunia ini nggak ada kebahagiaan yang sejati, semua terus muter-muter bolak-balik ya Bu ya. Ibu habis dikasih senang, diuji lagi susah. Habis diuji susah, senang, susah, senang, senang. Pokoknya kayak gitu sampai akhir hayat. Kurang lebih seperti itu. Dan yang paling penting yang wajib diperhatikan adalah mempersiapkan diri menjadi versi terbaik diri. Berusaha berlomba-lomba melakukan kebaikan, kebajikan, dan menebar kebermanfaatan bagi alam ini. Jadi ibu-ibu di sini gak usah takut kalau misalnya ibu-ibu punya ilmu, maksudnya ilmu pengetahuan ya Bu ya, apa-apa yang udah kita kaji, selagi itu bermanfaat untuk yang lain, monggo disebarkan gitu ya Bu ya. Selagi itu orang lain butuh, misalnya curhat sama ibu gitu ya, tolong dong aku ada masalah ini gini, ibu-ibu kan udah semuanya udah ngaji, udah paham, coba dikasih tahu, misalnya temennya dikasih saran apa gitu. Tapi terakhir kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada di surat ya Yasin. Allah bisa berkehendak tapi semuanya kembali lagi kepada Allah. Jadi kalau ibu udah misalnya mentok, mepet, suruh temannya itu misalnya sholat hajat. Udah dikasih tahu ya Bu caranya Bu ya. Ya sholat tobat, sholat hajat, tanya segala macam, kurang lebih itu. Tapi harusnya sih bukan terakhir. Harusnya kalau mau apa-apa kita tanya dulu gitu ya Bu, sama yang punya bumi alam semesta, kita tanya dulu baru kita jalanin. Ya harusnya begitu. Tapi namanya manusia ya pasti ada kurang lebihnya. Kemudian menghargai perbedaan, menjalankan ibadah sebaik mungkin dengan syariat, sesuai syariat bagi kita umat muslim, dan kesanggupan senantiasa hadirkan hati, karena semua bermula dari hati ya Bu ya. Kalau di Islam itu qalb, itu jantung, tapi titiknya itu di sini. Ketika titik ibu lihat cahaya ya Bu ya, misalnya lampu nih, misalnya ini lampu dinyalain, kan cahayanya nyebar kemana-mana kan Ibu. Yang terang bukan cuma di sini kan, tapi di sini. Yang namanya jantung itu qalb dalam bahasa Arab. Tapi ada juga yang menyebutkan hati. Ketika titiknya itu di tengah dan dia nyala atau memancar, itu kemana-mana. Jadinya ada yang bilang titiknya di sini, ada yang di sini, itu nggak masalah. Yang penting ketika dia memancar, ketika kayak ibu misalnya memancarkan, kayak misalnya tadi saya bilang kasih tahu ilmu gitu kan. Jadi amal jariah itu ketika bisa kesana kemana gitu ya Bu ya, kesana. Jadi luar biasa. Jadi pahalanya ibu nanti udah enak di sana di surga, terus masih dapat kiriman lagi gitu ya Bu ya. Dari siapa Bu? Dari anak-anak ya kan Bu. Terus dari siapa lagi? Dari jamaah mungkin gitu ya. Dari jamaah kita semua di sini.
Kalau terus dari apa lagi teman-teman ibu yang ibu kasih tahu caranya beginilah gitu Bu. Jadi udah mah di sana enak, dikasih lagi berlipat-lipat kali. Amin Allahumma amin. Masuk ya Bu ya, nyangkut ya Bu ya. Iya, gampang kan Bu belajar gini? Gampang ya Bu ya? Iya, senang lagi bisa sambil menghayal gitu ya Bu ya. Kemudian nah, di sini sering kali juga kita review ya Bu ya. Kita di sini semua sedang berusaha, termasuk saya, semua ibu-ibu di sini kita lagi berusaha ya Bu ya, berusaha menjadi apa Bu? Wanita soleha ya Bu ya, berusaha menjadi hamba Tuhan lah yang baik supaya nanti di sana dapat baik juga gitu ya Bu ya. Kita sama-sama biarlah Allah Ta'ala yang menilai. Orang mau bilang apa aja biarin aja gitu ya Bu ya. Yang tahu sebaik-baik diri kita, hubungan kita sama Allah ya cuma kita sama Tuhan kita sendiri gitu. Kalau orang lain sekali lagi menilai hanya dari zahir, mata yang ada, mata zahir, telinga yang ada ya Bu ya, tangan, kaki semuanya. Tapi kalau Tuhan langsung memandang batin. Hadisnya apa Bu? Sesungguhnya Tuhanmu tidak melihat rupa dan hartamu, melainkan Allah memandang langsung kepada batin kalian, batin kita semua. Jadi gak masalah lah luarnya kita kayak gimana, yang penting batin kita baik-baik aja gitu ya Bu ya. Dari mulai batinnya baik, lama-lama pembersihan luarnya juga baik. Dari mulai batin, mulai melakukan tindakan, kurang lebih seperti itu. Kemudian Allah memandang langsung kepada batin seseorang, dan di sini dijelaskan salah satu surat yang pernah, bentar ya Bu, dikit lagi ya Bu ya. Iya. Salah satu surat yang pernah kita bahas di sini, salah satu surat penting juga untuk mengedepankan persatuan ya Bu ya, dan kedamaian. Jadi kita tahu bahwa oh Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda sesuai dengan karakternya. Jadi kita nggak aneh kalau ngelihat orang yang beda-beda gitu ya Bu ya. Kita lebih luas lagi pemahamannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilati Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, yang artinya sesungguhnya manusia berada pada pembawaannya masing-masing, dan sungguh hanya Tuhanmu lah, Tuhan kita semua, yang maha mengetahui mana yang benar jalannya. Jadi tugas kita cuma berusaha sebaik mungkin gitu ya Bu ya. Setiap orang berbuat dengan pembawaannya masing-masing. Kemudian di sini karena tugas kita tuh berusaha supaya apa sih Bu? Supaya Allah senang sama kita gitu ya Bu ya. Supaya Allah sayang sama kita. Kalau Allah udah sayang ya apa aja dikasih gitu ya Bu. Ibu kalau punya anak udah sayang banget, kira-kira anaknya nggak beli juga dikasih ya Bu ya? Ya tahu-tahu di rumah udah ada makanan enak, ini buat si ini gitu ya Bu ya. Terus kalau misalnya udah sayang, jadi apa-apa yang belum diminta udah disiapin duluan ya Bu ya. Makanan kamu nanti ini, vitaminnya ini, terus nanti sekolah ini nih. Ibu-ibunya yang sibuk shopping ngasih buat beli anaknya ya kan Bu? Iya, anaknya minta nggak? Enggak. Kadang-kadang kalau apa namanya anaknya minta ya juga dikasih gitu ya Bu. Jadi sebaik-baik manusia yang paling baik bagi atau kepada sesamanya, terus tebar manfaat. Insya Allah pikiran kita udah panjang, nggak cuma buat di dunia ini tapi juga di akhirat. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan lagi ya Bu ya di sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan dikumpulkan lagi di sana dengan bentuk rupa yang ibu-ibu semua di sini cantik, lebih cantik ya Bu ya. Kan udah belajar ya Bu ya. Di sana nggak ada orang tua, di sana adanya muda-muda. Bener ya Bu? Bener, mulus banget Bu. Itu kalau kulit jalan tol kalah Bu, putih-putih semuanya. Terus apa ya, nggak ada koreng, nggak ada bopeng, nggak ada jerawat, nggak ada semuanya, segala macam, pokoknya semuanya indah-indah. Jadi kenapa di sana tuh nggak ada iri-irian misalnya gitu? Ya karena semuanya cantik, apa yang mau diiriin Bu? Gitu ya Bu ya. Misalnya kalau sama suaminya udah fokus ke istrinya aja. Kalau memang dia cinta ke istrinya, dia nggak bakalan noleh-noleh ke orang yang lain. Karena apa? Istrinya juga cantik gitu. Iya benar. Jadinya nggak ada lagi yang lainnya itu misalnya kecantikan dia, makanya dia ke situ, nggak ada Bu, udah nggak ada. Udah fokus ke situ, tinggal menikmati. Nyambung ya Bu ya? Iya, makanya kenapa di sana wah. Ibu-ibu seneng banget ya Bu ya. Untung gak ada bapak-bapak ya Bu.
Tapi bapak-bapaknya juga ganteng, Bu. Ya. Dan di sana pelayan-pelayannya muda-muda, ya Bu ya. Waduh, luar biasa deh. Terus gelasnya, piringnya itu dari apa, Bu? Dari emas, dari perak. Airnya ada air apa aja Ibu mau? Mengalir bening sebening-beningnya ya Bu. Ada air susu, air apa? Air apa tuh Bu? Kalau misalnya di sini yang memabukkan, misalnya arak atau apa, di sana yang nggak bikin mabuk gitu, karena udah nggak ada yang buruk-buruknya gitu. Saya lebih seneng bahas surga ya Bu ya, daripada bahas neraka gitu, kayaknya seru gitu. Nanti ibu-ibu malah nggak betah lagi duduk di sini. Ya kurang lebih begitu. Kemudian, nah ini lanjut. Terakhir ini. Supaya Allah senang sama kita, ridho sama kita, sayang sama kita, dan dengan segala apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya terus berbuat baik ya Bu ya. Kalau Ibu ada mimpi apa, tiba-tiba habis ngaji begini terus Ibu mimpi di sana gimana, Ibu cerita sama saya Bu ya. Iya. Berbagi Bu, berbagi kebahagiaan biar yang lainnya ikut terkoneksi. Oh kayak gitu. Kemudian ibarat jika kita ingin memetik hasil panen, ibu-ibu kalau mau dapat hasil pasti manen dulu ya Bu ya. Ya sama di dunia, kita panen dulu, susah dulu, kesel-kesel dulu, capek-capek dulu. Insya Allah nanti di akhirat kita memetik hasilnya. Allahumma amin. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Tapi seringkali dijelaskan bahwa sejatinya kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi kita harus berusaha. Tapi semua karena Allah aja, semua atas kehendak Allah, semuanya karena baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Kurang lebih seperti itu. Terakhir pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru kita tercinta. Ini pesannya ya Bu ya, dikit. Tinggalkanlah, ini nyambung banget Bu. Setiap pokoknya ada apa minta pesan itu nyambung ya Bu ya. Bener-bener saya juga gemeteran sendiri dari tadi Bu. Tinggalkan perkataan yang tidak ada manfaatnya untukmu. Nyambung ya Bu ya. Tadi nggak boleh banyak ngomong yang itulah ya, kalau ngomong yang bermanfaat gitu ya Bu ya. Tapi namanya manusia, kalau kita bikin salah ya itu tadi udah dikasih tahu cara membersihkan di diri. Kemudian tinggalkan sikap fanatis mazhab. Dia agamanya ini, agamanya itu, mazhabnya ini, mazhabnya itu. Udah nyambung juga ya Bu ya. Ini di sini beneran kayak ini loh Lin, kalau kamu mau kasih tahu materinya ini nasihat dari saya ini gitu. Kan sama, beliau udah duluan, kita yang ngikut ya Bu ya. Jadi kalau saya Abdul Qadir jalan duluan, kita di belakangnya ngikutin. Amin Allahumma amin. Makanya melalui wasilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian sibukkan diri dengan sesuatu yang berarti dan pendekkanlah angan-anganmu. Nah ini penting Bu, maksudnya pendekkan angan-angan bukan berarti kita nggak punya cita-cita, bukan gitu ya Bu ya. Tapi jangan memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Biasanya ibu-ibu udah mungkin duluan, aduh besok nanti gimana ini, aduh belum ada ini, belum ada itu, belum ada segala macam, aduh ini udah habis, ini udah itu. Itu lebih bikin kita pusing ya. Jadi beliau tuh mau bilang kayak maksudnya terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi atau menerka-nerka, mengira-ngira padahal kejadiannya yang gak separah itu gitu ya Bu ya. Iya. Jadi fokuskan apa yang sekarang kita bisa lakukan sesuai dengan kesanggupan kita dan serahkan dan kembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena ibu-ibu kok gak selesai-selesai sih. Jam berapa nih? Ini dikit lagi Bu. Ya. Kemudian beliau bilang di sini buat ibu-ibu semua yang punya ilmu ngaji dari manapun, segala dimanapun, niatnya lillahi ta'ala karena Allah. Kalau teman-temannya ada yang mau tanya, monggo dibagi, di-share. Karena di sini beliau berkata bahwa ini di kitabnya Fathur Rabbani ya Bu ya. Saya ambil terjemah. Zakat ilmu itu menyebarkan dan menyeru makhluk kepada Allah yang maha besar. Sesungguhnya ilmu yang disertai amal, nah ini pentingnya, ilmu amal ikhlas akan mendekatkanmu kepada zat yang maha alim yang menurunkan ilmu. Jadi ibu-ibu semua di sini kan udah mencari ilmu gitu ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan diridhoi, diamalkan. Karena bahayanya kalau tidak diamalkan, di sana dituntut gitu sama ilmunya. Kamu dulu nyari-nyari aku tapi kok aku nggak dipakai, buat apa gitu. Jadi kayak membeli sesuatu tapi nggak dipakai, buat apa, jadi sia-sia gitu. Diamalkannya tapi nggak usah pusing ya Bu ya, sesuai dengan kesanggupan kita. Yang paling gampang itu apa? Setiap melakukan segala sesuatu baca
malah baca sholawat. Ajarin ke anaknya, ajarin ke cucunya, ajarin ke siapa, dipakai, dipraktekin. Ibu di sana ingat ngalir ya Bu ya, terus dan dapat. Selain itu lagi apa, zikrullah. Pokoknya prakteknya yang simpel-simpel sekiranya bisa diambil ya Bu ya. Sholat taubat, mandi taubat, itu terusin ya Bu ya. Jangan cuma sekali doang udah, karena sekali lagi kita sering bikin salah, bukan ibu-ibu aja tapi saya pun juga begitu. Jadi sebelum kita wafat, insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan bersih supaya nggak mampir ya. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Kurang lebih seperti itu, mohon maaf pasti saya banyak salahnya karena saya hanya manusia biasa. Minta doanya ya Bu ya, minta doanya, minta ridhonya, berkah manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita udah berdoa ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Saking senengnya saya jadi jatuh. Terima kasih kepada Mbak Linda yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga banyak manfaatnya bagi ibu-ibu ya. Selajengipun acara acara sampun tekap mobil hanya kula Mas acara kata papan pramila kula nyuwun pangapunten, monggo kita tutup kanthi wawasan hamdalah sesarengan monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa dulu Ibu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.